Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajri dalam pembahasan sosiologi. Kali ini kita akan membahas TO ya, soal-soal TO. Nah, pada kesempatan ini kita bahas soal TO ke-7 ya. 20 soal TO ke-7. Oke. Kita mulai aja ya dengan soal nomor 1 ya. Ini materi tentang macam-macam sosialisasi ya. Jadi ada berbagai bentuk sosialisasi ya. Ada sosialisasi primer, sekunder, formal, informal, dan juga represif dan partisipatoris ya. Nah, untuk konteks nomor 1, soal nomor 1, nah kata kuncinya itu bersifat perintah nih. Nah, perintah terus komunikasinya satu arah ya. Nah, terus biasanya ini disertai dengan hukuman ya, atau juga imbalan. Nah, berarti kalau kita sudah tahu kata kuncinya, kita tinggal jawab. Jadi bentuk sosialisasi tersebut adalah bentuk sosialisasi represif ya, represif. Jadi ini bersifat pemaksaan sih ya. Contoh misalkan sosialisasi represif oleh orang tua tuh, contoh bapak yang menginginkan misalkan anaknya ya menjadi apa yang diharapkan oleh si bapaknya gitu kan. Nah, biasanya nih si bapaknya tuh kayak memberi beban kepada si anaknya itu supaya si anak tuh jadi persis seperti apa yang diharapkan oleh bapaknya. Misalkan dia kalau misalkan dia salah, dia dihukum, ya. Tapi misalkan dia melakukan sesuatu yang baik, ya dia juga dapat imbalan sih ya. Cuman dalam konteks yang ini, sosialisasi represif ini lebih besar hukumannya ketimbang imbalannya. Jadi si anak itu disetir, ya. Pokoknya harus sesuai dengan keinginan bapaknya. Komunikasinya satu arah, ya. Si bapaknya itu tidak membebaskan anaknya seperti apa yang si anak mau gitu. Jadi si bapaknya pengen si anak tuh jadi apa yang dia mau, apa yang bapaknya mau ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya represif yang D. Lanjut ke nomor 2. Nah ini apa ya? Jadi kalau misalkan individu itu ingin diterima oleh masyarakat, ya, pasti dalam masyarakat itu ada tuntutan, ya, tuntutan. Maksud dari tuntutan masyarakat ini adalah agar kehidupan bermasyarakat itu berjalan dengan baik. Nah, tuntutan dalam masyarakat itu bisa berbentuk norma, bisa berbentuk nilai, bisa berbentuk aturan, ya, atau juga penghormatan terhadap hak asasi manusia ya dalam suatu masyarakat tersebut. Nah, itu tuntutan ya, tuntutan sosial, tuntutan dalam masyarakat ya, gitu. Nah, apabila setiap individu ingin hidup bersama dengan orang lain, dia harus menaati tuntutan-tuntutan tersebut, gitu kan? Jangan melanggar tuntutan-tuntutan tersebut. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang A. Jadi menjunjung tinggi tatanan dan norma sosial dalam masyarakat agar dia bisa diterima oleh masyarakat. Ya, paham ya? Lanjut ke nomor 3. Nah, tertib sosial ya. Tertib sosial ini akan terwujud gitu kan. Makanya dalam masyarakat sosiokultur atau misalkan dalam masyarakat multikultur ya, itu yang namanya ketertiban itu tidak serta-merta muncul ya secara tidak sengaja ya. Jadi ini perlu ada upaya untuk menertibkan masyarakat yang multikultur atau masyarakat yang sosiokultur gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya agar masyarakat itu tertib? Nah, maka harus ada upaya-upaya. Yang pertama, ada proses eksternalisasi ya. Dalam video yang sebelumnya saya telah menjelaskan apa itu eksternalisasi dan juga ada internalisasi, itu sudah saya jelaskan ya.
Sementara kalau sosialisasi itu tahu ya, sebuah proses belajar dari kecil hingga dewasa agar diterima oleh masyarakat ya. Itu. Dan juga kontrol sosial sudah tahu ya, sebuah mekanisme pencegahan penyimpangan sosial. Jadi untuk nomor 3 itu jawabannya betul semua tuh, 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah upaya yang perlu dilakukan agar terciptanya tertib sosial dalam masyarakat multikultur ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 4 ya. Nah ini cara pengendalian sosial pada masyarakat tradisional. Biasanya dilakukan lewat cara mengolok-olok ya, atau juga nah ini yang apa ya, yang membedakan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Biasanya dalam masyarakat tradisional itu ada proses pengasingan, jadi diusir ya, diusir dari kelompok masyarakat itu ya. Biasanya nih sanksi ini muncul ketika seorang itu telah melakukan pelanggaran yang sangat berat ya, itu maka ada pengusiran. Itu nomor 1 betul. Dan cara lain untuk mengendalikan sosial atau cara lain dalam pengendalian sosial dalam masyarakat tradisional itu adalah yang nomor 3 ya, dengan mempermalukan dan mendesas-desus ya. Ini bukan desah-desus, bukan mendesah-desukan, tapi mendesas-desuskan, artinya menggosipkan, membicarakan dia ya, gitu. Jadi nomor 4 jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Jadi yang B. Oke. Nomor 5. Nah ini apa namanya, mudah ya, kita tinggal cari kata kuncinya stigma ya. Stigma kalau kita udah ketemu berarti langsung aja nih jawabannya. Nomor 5 adalah labeling ya. Labeling itu stigma itu adalah sebuah cap ya. Label biasanya bentuknya negatif ya, yang diproduksi gitu kan, diproduksi oleh masyarakat kepada seorang individu itu label gitu. Jadi nomor 5 jawabannya yang terus nomor 6 ya, ini tentang anak pang ya. Jadi karakteristik yang dominan nih di anak pang ini yang melekat pada kelompok anak pang ya, yaitu berupa apa nih? Ya, jawabannya adalah yang stereotip ya. Stereotip itu adalah ini hampir sama kayak stigma ya. Jadi saya penilaian positif atau negatif ya, dari masyarakat terhadap individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya. Jadi stigma itu bagian dari stereotip ya. Nah, untuk kasus anak pang ya, ini karakternya kan mereka biasa diidentifikasi lewat ciri-ciri pakaian yang urakan, itu kan rambut yang muak, terus jeans yang sobek-sobek, dan juga gaya hidup yang urakan ya. Jadi itu mengakibatkan stereotip dalam masyarakat itu menilai bahwa anak pang ini adalah anak-anak yang urakan, anak-anak yang nggak tahu aturan ya. Gitu. Jadi nomor 6 ya, yang betul adalah yang B ya. Jadi misalkan kalian belum bisa membedakan apa yang dimaksud dengan stereotip dan stigma, dijelaskan sedikit ya. Hampir sama sih, cuma ini dari sudut pandang yang berbeda.
Nah, ini bedanya antara stereotip dan juga stigma. Jadi kalau stereotip ini sudut pandangnya adalah masyarakat. Masyarakat menilai sebuah kelompok atau seorang individu, ya, baik itu positif atau juga negatif. Jadi stereotip itu sudut pandangnya lebih kepada masyarakat, ya. Sudut pandang masyarakat kepada seseorang atau kelompok yang dinilai oleh masyarakat tersebut. Sementara kalau stigma ini adalah sebuah label yang dirasakan oleh orang, oleh individu atau oleh kelompok, ya, yang yang diberikan stereotip oleh masyarakat tersebut. Jadi kalau stereotip itu adalah penilaian masyarakat kepada individu atau kelompok masyarakat itu, sementara stigma itu perasaan yang timbul, ya, dari si individu atau kelompok akibat adanya stereotip. Nah, gitu, ya, dilabeli. Jadi ini stigma itu sudut pandangnya adalah orang yang diberi stereotip seperti itu, ya. Itu perbedaan antara stereotip dan juga stigma. Nomor 6 B, ya. Oke, nomor 7. Apa ini? Wah, revolusi mental. Nah, ini kata kuncinya revolusi mental nih. Berarti revolusi itu adalah perubahan. Nah, kita cari nih choice yang relevan dengan redaksi soalnya. Berarti yang relevan itu adalah yang D, perubahan sosial atau social change. Mudah, yang nomor 7, ya. D. Selanjutnya nomor 8. Nah, ini hukum tajam ke masyarakat bawah dan tumpul ke masyarakat lapisan atas. Ini adalah sebuah konsep dari teori konfliknya Karl Marx, ya. Ini konsep teorinya Karl Marx. Jadi kadang kelompok atas, kelompok bawah. Nah, biasanya nih kelompok atas itu lebih diuntungkan oleh negara, ya, mendapat perlakuan khusus dari negara ataupun dari hukum. Karena kenapa? Kelompok atas misalkan yang rata-rata misalkan kita ambil dalam masyarakat industri itu pengusaha, ya. Nah, kehadiran pengusaha ini sangat menguntungkan negara. Sangat menguntungkan negara. Karena kenapa? Pengusaha ini banyak memberikan devisa bagi negara berupa apa? Berupa pajak. Nah, itu akhirnya untuk mempertahankan pengusaha, ya, akhirnya negara memberikan hak-hak istimewa kepada pengusaha, ya. Bahkan negara kadang menurut konsepnya Karl Marx itu rela dijadikan bumper, ya, bumper bagi para pengusaha untuk menghadapi gerakan-gerakan sosial atau desakan-desakan dari kelompok-kelompok kelas bawah, ya, seperti itu. Jadi artinya nanti negara itu melindungi, ya, kaum pengusaha atau kaum lapisan atas desakan dari kelompok bawah, ya, itu. Jadi negara ini, ya, pada konsep teori konfliknya Karl Marx ini sebagai alat penindas, ya, alat penindas kaum lapisan bawah. Jadi kelompok atas tuh kadang mereka diuntungkan oleh negara, gitu, dilindungi. Jadi negara itu menjadi benteng. Ini konsep teori konfliknya Karl Marx, ya, gitu. Oke, jadi nomor 8 itu yang teori konflik Karl Marx. Nomor 9. Nah, ini fungsi dari kelas sosial atau stratifikasi sosial. Wah, jelas, ya. Ini adanya penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Apa sih bentuk penghargaan dari stratifikasi sosial dan masyarakat? Nah, bentuk penghargaannya berupa status sosial. Jadi status sosial adalah penghargaan, ya,
penghargaan masyarakat dalam sebuah sistem sertifikasi sosial. Reward bagi seorang yang berprestasi ya adalah status di dalam masyarakat seperti itu. Iya masuk bulan ya Kak. Paham ya? Di sini. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 10. Nah ini fenomena sosial. Oh yang secara langsung mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah yang mana nih? Jadi ada dua kata kunci nih yang akan kita kita cari, gitu kan? Yang pertama fenomena sosial dan kedua mobilitas sosial. Nah kita cari fenomena sosial yang mana nih? Ya. Nah misalkan bakti sosial ya, itu fenomena sosial bukan? Bukan ya. Kalau perbedaan jenis kelamin itu bukan ya, bukan fenomena sosial. Tingginya angka putus sekolah, nah itu fenomena sosial, tapi tidak ada mobilitas sosialnya. Nah yang D nih harus perpindahan petani dari desa ke kawasan industri ya. Nah jadi harus perpindahan petani dari desa ke kawasan industri ini nama ininya kan urbanisasi ya, perpindahan dari desa ke kota. Nah ini mobilitas sosialnya yang mana nih? Nah ini si petani itu melakukan gerak sosial ya. Dia dengan dia pindah ke kota, dia berharap penghidupan yang lebih layak. Nah itu dikatakan mobilitas sosial ya. Jadi fenomena sosialnya urbanisasi. Nah terus mobilitas sosialnya itu adalah sebuah gerak sosial ya yang dilakukan oleh para tani dari desa menuju kota untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan ya, atau dari desa ke kawasan industri. Jadi nomor 10 jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 11. Wah ini ada konflik antara dua tetangga, gitu kan? Akhirnya kedua tetangga ini sepakat untuk menjadikan RT, ya ketua RT sebagai pihak yang menengahi. Jadi artinya nanti si RT ini berhak untuk memberikan keputusan, ya, untuk menyelesaikan konflik dan harus disepakati oleh kedua pihak yang bertikai. Nah, tindakan ini namanya adalah arbitrasi atau di soal itu jawabannya adalah yang D. Jadi si RT ini sebagai pihak ketiga dia memutuskan langkah apa sih yang harus diambil oleh kedua pihak yang berkonflik ini sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya konflik seperti itu. Oke, nomor 12. Nah ini tingginya tingkat kekerasan atau KDRT ini disebabkan oleh ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi itu adalah ketimpangan gender, ya. Ketimpangan hubungan antara laki-laki dan juga perempuan, ya. Itu biasanya ini laki-laki misalkan melakukan KDRT karena dia merasa secara fisik lebih kuat daripada wanitanya, seperti itu. Nah, tipe penelitian yang dipakai untuk menjawab permasalahan penelitian di atas adalah eksploratif. Benar nggak? Salah, ya. Eksploratif itu tulis eksploratif jadi ada ya, tipe penelitian eksploratif, ya. Ini adalah penelitian yang bertujuan untuk
mencari, untuk mencari sesuatu yang benar-benar baru. Nah, kalau di nomor 12 ya, ini tingginya KDRT itu disebabkan oleh ketimpangan relasi. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Jadi sebab atau yang melatar belakangi tingkat kekerasan atau tingkat KDRT itu adalah ketimpangan relasi. Jadi di dalam redaksi soal nomor 12 ini udah ada sebabnya gitu kan. Sementara eksploratif itu mencari sesuatu yang baru yang belum pernah dibahas sebelumnya, atau mencari teori ya yang belum pernah ada sebelumnya ya gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin meneliti ya sebuah hal ya dengan tujuan untuk mengembangkan teori yang ada, untuk lebih menggali lebih dalam lagi teori yang ada, maka kita pakai penelitian verifikatif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hipotesis atau teori-teori yang ada, begitu. Jadi misalkan kekerasan dalam rumah tangga itu teori yang sebelumnya ada itu disebabkan oleh ketimpangan relasi. Nah, oleh penelitian verifikatif lebih diperdalam lagi. Ya, bentuknya mungkin misalnya contoh bentuk ketimpangannya seperti apa, gitu kan? Sehingga menyebabkan ini disebut KDRT gitu. Ini dibahas dalam penelitian verifikatif, tapi lebih diperdalam lagi ya teori yang sudah ada. Nah, ini sejalan dengan alasannya nih. Permasalahan penelitian tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini berarti yang atas salah ya, yang bawah yang alasannya ini juga salah, karena ini alasan yang bawah ini mengacu kepada penelitian eksploratif ya. Berarti nomor 12 itu jawabannya yang statement salah, alasan juga salah ya, gitu. Lanjut ke nomor 13. Lembaga sosial nih yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kekerabatan disebut lembaga ya keluarga. Jelas ini mudah sekali. Nomor 13 jawabannya 4, yaitu D. Lanjut ke nomor 15. Ini perang, bencana alam, terus pengaruh kebudayaan luar ya. Nanti pengaruh kebudayaan luar itu bisa berupa bisa berbentuk nantinya kalau sekarang sudah bercampur bisa berbentuk asimilasi ataupun juga akulturasi ya. Ini adalah faktor-faktor eksternal dari terciptanya perubahan sosial. Nomor 15 jawabannya D ya, nomor 4 saja. Oke, nomor 16. Ini mudah. Jawabannya mana? Ya, yang D ya. Jadi asal muasal sosiologi itu berasal dari revolusi politik atau revolusi Prancis tahun 1789 ya, gitu, dimana akhirnya sistem feodal runtuh berganti sistem demokrasi ya. Akhirnya nanti tatanan masyarakat juga berubah ya, itu dari misalkan tatanan masyarakat atau misalkan dalam struktur masyarakat yang kelas sosialnya tertutup ya, setelah revolusi Prancis akhirnya bersifat demokratis. Nah, itu dibahas dalam sosiologi gitu. Jadi awal muasal munculnya sosiologi adalah revolusi Prancis, karena bapak sosiologi Auguste Comte juga adalah orang Prancis ya. Nomor 17. Nah, ini nomor 17
mudah nih. Hal ini adanya perbedaan struktur dalam masyarakat. Nah, apa aja sih ini kata kuncinya struktur nih, perbedaan struktur. Ya, perbedaan struktur. Struktur sosial kan susunan dalam masyarakat. Ya, susunan dalam masyarakat, struktur sosial. Nah, apa sih unsur-unsur dari struktur sosial? Pertama, solidaritas. Ya. Jelas dalam masyarakat itu pasti ada solidaritas. Kedua, status dan peran. Ya. Jelas dalam masyarakat itu selalu ada status dan peran. Ketiga, ada apa? Ada konflik. Ya. Konflik. Jadi konflik itu timbul karena ada perbedaan struktur, ya, gitu. Dan konflik menjadi bagian dari struktur sosial, gitu. Ya. Pasti dalam masyarakat itu pasti ada konflik, pasti. Terus, ya ada kelas sosial, ada nilai dan norma, dan juga ada tujuan. Jadi dalam masyarakat itu pasti ada struktur sosial. Nah, unsur dari struktur sosial itu ada solidaritas, status dan peran, konflik, kelas sosial, nilai dan norma, dan juga tujuan. Nah, untuk nomor 17 mana nih yang kira-kira relevan sama redaksi soalnya? Ya, yang A ya, adanya pertentangan atau konflik ya antar kelompok sosial karena adanya perbedaan struktur sosial gitu. Jadi jawabannya A, nomor 17. Lanjut ke nomor 18. Ini gampang nih ya. Percampuran budaya lama dengan budaya yang baru tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya lama. Ini namanya akulturasi. Ya. 18 jawabannya yang A. Nomor 19 ini juga mudah sekali. Adanya interaksi yang asosiatif, artinya adanya kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan masyarakat. Ya, ini dinamakan kerja sama. Ya, yang C. Jadi kalau yang A itu interaksi yang disasosiatif, ya, kompetisi itu interaksi disasosiatif. Yang B juga disasosiatif, ya. Yang D itu disasosiasi, yang E juga disasosiatif. Jadi yang paling relevan tuh yang C, paling benar. Mudah. Nomor 20. Wah, nah ini ya. Ya apa namanya? Biasanya nih orang-orang kelas-kelas atas ya. Biasanya dia orangnya eksklusif. Ya. Biasanya ini orang-orang kelas atas itu eksklusif. Eksklusif. Kenapa dikatakan kelas atas itu eksklusif? Ya, karena ditandai oleh gaya hidup. Gaya hidupnya itu beda dengan gaya hidup kelompok-kelompok masyarakat kelas di bawahnya. Ya, jadi yang membuat akhirnya masyarakat kelas atas itu dikatakan eksklusif itu karena mereka punya gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat kelas bawah. Lalu dia juga biasanya orang-orang kelompok kelas atas itu hanya bergaul dengan anggota kelas sosialnya. Nah, inilah yang membuat kelompok kelas atas itu dikatakan eksklusif. Adanya eksklusivitas kelas ya ditandai oleh gaya hidup dan juga mereka di sini hanya bergaul dengan anggota kelas sosialnya saja.
gitu. Nah ini nomor 20 konteksnya adalah lebih ke gaya hidup. Ya. Biasanya orang-orang dengan lapisan pas atas itu biasanya mencirikan dirinya dengan apa namanya gaya hidup yang mewah gitu kan. Di sini di nomor 20 itu dia liburannya ke Pantai Segigi, Lombok, Pulau Komodo, Raja Ampat, ya, Tokyo Disneyland atau Sydney Opera House. Itu kan berarti sebuah apa ya? Sebuah proses interaksionisme simbolik. Jadi proses interaksi gitu kan yang dalam prosesnya itu memakai simbol-simbol. Apa yang menjadi simbol dari dari pola interaksi ini? Nah, yang menjadi simbol adalah gaya hidup mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu orang kaya. Bagaimana caranya? Bagaimana mereka memberitahu gitu ke orang lain? Itu lewat liburan mereka yang ke tempat-tempat yang apa namanya ditempuh dengan budget yang besar gitu kan, kayak ke Lombok, ke Pulau Komodo, bahkan sampai ke Tokyo, ke Jepang gitu kan. Nah itu kan sebuah proses interaksi ya kepada masyarakat lain dengan memakai simbol. Simbolnya apa? Gaya hidup. Itu dimaksud dengan interaksionisme simbolik ya gitu. Jadi untuk nomor 20 itu jawaban yang tepat adalah gaya hidup ya sebagai ciri dari eksklusivitas masyarakat lapisan kelas atas seperti itu. Oke. Untuk paket ke berapa ini? 7 ya. Cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.